Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Jadi kita kali ini akan melanjutkan materi tentang advance e-business ya, atau strategi bisnis ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep komunikasi pemasaran terpadu. Proses pemasaran sendiri itu dimulai dengan mempersiapkan strategi pemasaran, analisis pasar yang akan digunakan dalam memutuskan produk yang akan dihasilkan dan pasar yang akan dituju. Nah, sebagai paduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki, maka kita menggunakan strategi marketing plan ke SMP. Nah, bagian 1, analisis dan strategi pemasaran. Dalam beberapa menganalisa, kita bisa menggunakan beberapa alat atau tool. Salah satunya yaitu SWOT ya. Nah, kita bisa melihat yang namanya market opportunities. Nah, wilayah terdapat kecenderungan permintaan yang diuntungkan dan di mana perusahaan percaya kebutuhan konsumen belum terpuaskan dan perusahaan dapat bersaing secara efektif di situ. Nah, analisis peluang itu sangat penting dalam pemasaran. Jadi ketika kita hendak buka usaha, kita analisa sebelumnya. Kira-kira berpeluang nggak kita di sini? Jangan kita pengen buka usaha pentol, di dekatnya sudah jualan pentol lain. Maka kita akan cenderung tenggelam di situ. Kecuali kita punya inovasi atau sesuatu yang berbeda dari pentol-pentol lainnya. Seperti itu. Bagaimana perusahaan menganalisis peluang? Itu pertama memperhatikan pasar. Nah, kita lakukan riset pasar dulu. Seperti apa sih yang diinginkan konsumen? Seperti itu. Perusahaan juga bisa meramalkan atau menandai kenaikan permintaan. Apa sih yang sekarang ngetren? Sekarang kan lagi musimnya COVID nih, corona. Yang lagi ngetren sekarang kan penjualan hand sanitizer, kemudian vitamin, kemudian masker. Itu adalah barang-barang langka saat ini. Itu menjadi apa ya? Suatu komoditi musiman yang sangat dicari seperti itu. Kemudian perhatikan kompetisi. Kita ketika mendengar kompetisi, kita juga akan berhadapan dengan namanya kompetitor atau pesaing di situ. Perusahaan memperhatikan kompetisi pada setiap segmen pasar seperti itu. Nah, kita menganalisa suatu analisis pasar yang cermat dapat menuntun pada peluang pasar alternatif bagian produk yang sudah ada pada pasar yang sudah atau yang baru di situ. Kita lihat Grab, ada Uber, ada Gojek. Uber udah ini ya, udah nyatu sama Grab. Nah, saat ini pasar Indonesia itu ada Grab sama Gojek sama yang kayak Buruk dan lain-lain tuh masih skala kecil, tapi yang terbesar ada Grab sama Gojek yang bermain. Nah, di sini produk yang sudah ada mereka kasih inovasi. Seperti itu. Atau produk baru pada pasar yang sudah ada. Seperti Instagram dulu. Kita hanya mengenal sosmed yang namanya Facebook, Twitter. Nah, akhirnya muncul Instagram. Instagram awalnya ditujukan untuk sebagai galeri foto. Kita juga kenal Flickr kalau di Yahoo ya. Kenapa kok Instagram ini ngetren? Karena salah satunya itu inovasi. Seperti itu, ada Snapchat juga. Mungkin di Indonesia Snapchat masih kurang diminati. Nah, ini analisis kompetitif yang tadi merupakan analisis terhadap persaingan pada suatu segmen pasar. Ada persaingan langsung dan ada persaingan tidak langsung. Nah, persaingan langsung ada produk sejenis dari merek yang sama.
Kemudian persaingan tidak langsung, adanya produk substitusi. Ketika kita lihat Coca-Cola, di slide kita contohkan Coca-Cola. Coca-Cola sendiri ada beberapa macam-macam. Ada yang Coca-Cola Zero sugar ya. Zero kita kenalnya, sama Coca-Cola yang original. Kemudian kita lihat lagi ada yang namanya Fanta. Fanta itu ada yang Fanta soda, ada Fanta merah atau strawberry, ada Fanta blueberry, ada Fanta dengan rasa-rasa lainnya. Persaingan tidak langsung, adanya produk substitusi atau produk pengganti. Kita kenal yang namanya gulaku, itu gula pasir kan. Nah, cenderung saat ini itu mulai dikurangi orang yang berpotensi diabetes itu mengurangi namanya konsumsi gula pasir. Namun ada produk muncul yang namanya itu seperti pemanis serbuk seperti Tropicana Slim contohnya. Kita bisa melihat di situ adanya produk substitusi atau pengganti. Nah, competitive advantage yang penting diteliti dalam analisis kompetitif adalah competitive advantage, yaitu hal khusus yang dimiliki dilakukan oleh perusahaan memberi keunggulan di antara kompetitornya. Seperti yang saya bahas tadi, harus memiliki inovasi di situ, harus memiliki sesuatu yang unggul. Kemudian bagian kedua, proses pemasaran. Pertama, identifikasi pasar merupakan suatu kegiatan pengelompokan konsumen yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama. Semakin banyak informasi yang diketahui pemasar mengenai produk konsumen, maka akan semakin efektif tugas pemasar dalam melakukan program komunikasi pemasaran. Salah satu strategi yaitu segmentasi pasar, merupakan suatu kegiatan bagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Misal kita lihat di slide ini. Nah, ini warna merah kita kategorikan balita ya, anak kecil. Yang biru anak remaja. Yang kuning usia-usia produktif 30 ke atas. Kalau misal kita segmennya melalui usia. Nah, beda lagi kalau kita segmentasinya melalui hobi. Misal yang merah hobi badminton, yang hijau hobi sepak bola, yang biru hobi tenis misal. Nah, itu dalam pengelompokan berdasarkan hobi. Nah, segmentasi pengelompokan berdasarkan jenis kelamin hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini segmentasi. Kita akan lebih bahas segmentasi lebih lanjut. Nah, didasarkan pada peta kependudukan, misal usia, jenis kelamin, besarannya anggota keluarga, pendidikan tertinggi, agama, itu secara segmentasi secara demografis. Nah, secara geografis, pasar dibagi dalam beberapa unit geografis yang berbeda, mencakup satu wilayah negara, provinsi, kabupaten, kota, hingga ke lingkungan perumahan. Nah, segmentasi geografis contohnya seperti ini. Kita kenal penduduk Timor atau Papua itu menggunakan Maluku, Kupang, dan lain-lain. Mereka lebih kenal yang namanya sagu sebagai bahan kebutuhan pokok. Namun kita yang di Jawa, yang tinggal di Madura, kita lebih mengenal nasi. Nah, di Papua kita ada yang namanya papeda. Di sini ada yang namanya nasi, beras yang diolah kemudian menjadi nasi. Di sana sagu yang diolah menjadi papeda, menjadi bubur. Nah, ketika orang Jawa ke Papua atau kita memasarkan papeda di daerah Jawa, siapa yang mau beli di situ? Yang beli paling 1-2 itu orang yang penasaran. Setelah itu bermakan lagi. Beda lagi kalau kita jual di Papua. Di situ karena kebutuhannya di sana adalah papeda, maka orang banyak yang beli. Seperti itu. Kemudian melalui geodemografis,
Hayat yang tinggal di geografis tertentu kini memiliki karakter demografi yang sejenis, namun wilayah geografis harus dipersempit mungkin. Misal kawasan pemukiman atau kelurahan. Lebih ke geodemografis, kita contoh besarnya aja. Kita tahu Antartika itu dingin. Nah, kalau kita jualan es di sana, laku nggak kira-kira? Pasti tidak kan, karena udah dingin kan. Beda lagi kalau kita jualan kopi hangat di Antartika, pasti akan sangat laku di situ. Nah, sebaliknya, kita menjual sesuatu yang disajikan hangat-hangat, misal disajikan yang panas-panas, kita jual di daerah Meksiko atau yang Sahara sekalipun yang panas-panas, pasti sedikit yang mau laku, bahkan tidak ada. Kalau jualan es di Sahara, di Meksiko, yang geografisnya panas ya, maka di situ akan laku. Kemudian psikografis, segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia. Nah, kita apa ya? Dalam segmentasi psikografis, kita harus membedakan kalau manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, punya gaya hidup yang berbeda, dan pribadi yang berbeda pula di situ. Misal si A itu suka warna biru, suka warna merah, si B suka warna kuning, si C suka warna hitam, seperti itu. Itu salah satu contoh gambarannya. Jadi setiap orang memiliki pemikiran, karakteristik yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian pentingnya target pasar. Ketika kita mau jual sesuatu harus ada target. Gak mungkin kita jualan gak ada target. Jadi target pasar dalam pemasaran ada segmen yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Mengapa penting? Karena pemilihan target pasar memiliki implikasi langsung bagi kegiatan iklan dan promosi ke depannya. Gak mungkin kita ngiklanin susu anak kecil kepada lansia, itu tidak mungkin juga kan, karena faktor usianya beda. Ini harus ada target. Kemudian target pemasaran. Segmen pasar bukan satu kelompok homogen, melainkan kelompok heterogen. Mendalami segmen pasar tidak hanya dengan satu produk, atau satu jasa, melainkan dengan berbagai produk, strategi yang berbeda-beda. Pasar dibagi menjadi beberapa segmen. Kemudian dipilih jadi target pasar yang akan menjadi fokus pemasaran di situ. Nah, kriteria memilih target pasar ada ukuran segmen, ada daya beli konsumen. Jelas berbeda antara segmen-segmen yang diambil lainnya. Informasi mengenai pesaing atau kompetitor. Pilih segmen yang dapat dijangkau di situ. Nah, fungsi dari target pasar sendiri untuk menyeleksi konsumen sasaran yang sesuai kriteria tertentu. Yang kedua, menjangkau konsumen sasaran. Konsumen sasaran sendiri adalah orang-orang yang bersedia dirinya diterpa informasi yang disampaikan oleh media. Seperti itu. Nah, perlu diketahui juga konsumen melakukan sebuah yang disebut selective exposure. Positioning merupakan strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana khayal mempersepsikan atau memposisikan sebuah brand di benak mereka. Kita kenal yang namanya Aqua. Aqua adalah satu merek air mineral yang ada di Indonesia. Namun ketika kita beli di pasar atau kita beli di toko, kita bilang Aqua, malah dikasih Ades. Kenapa? Karena di benak mereka Aqua itu ada air mineral. Air mineral itu sama mereka. Terus odol itu adalah merek. Jangan salah. Jangan odol itu pasta gigi, bukan. Itu adalah merek odol. Nah, pentingnya positioning. Suatu produk harus memiliki pernyataan positioning yang memiliki hubungan erat dengan citra hendak yang diciptakan dalam benak konsumen. Salah satunya yaitu, misal contohnya itu tagline. Yakult. Tagline-nya apa? Minum Yakult tiap hari.
Ketika kita membaca baris iklan Yakult, paling tidak kita langsung, oh minum Yakult tiap hari berarti ini miliknya Yakult gitu. Atau Aqua, kita kenal ada namanya, ada Aqua gitu. Terus salah satu positioning. Pernyataan positioning baik mengandung dua unsur, itu klaim yang unik atau bukti-bukti yang mendukung. Dalam menyusun pernyataan positioning, harus diketahui bagaimana audien membedakan produk bersangkut terhadap produk saingannya. Ini BMW positioning. Positioningnya BMW adalah the ultimate driving machine. Tahu sendiri BMW seperti apa, dia lebih fokus ke performance juga sama desain. Kemudian perencanaan pemasaran. Nih, perencanaan pemasaran adalah penggabungan berbagai elemen terdapat pada marketing mix, bauran pemasaran dalam program pemasaran yang kohesif sama yang efektif. Pengaruh dan interaksi. 3 bauran pemasaran terhadap program pemasaran yang dijalankan. Ada produk, ada price sama place. Produk punya apa? Price-nya, harganya berapa, place-nya, tempatnya di mana. Produk adalah bisa berupa barang atau jasa. Bisa jadi orang di sini ya, orang kan tidak politik gitu. Jadi segala hal yang dapat dipasarkan, yang dapat memuaskan konsumen ketika dipakai atau digunakan, itu produk. Produk menjadi simbol. Arti makna suatu konsumen bagi yang apa yang mereka alami ketika membeli menggunakan produk bersangkutan. Banyak yang memiliki simbol produk yang sangat kuat, di mana fungsi psikologis menjadi lebih penting daripada fungsi manfaatnya di situ. Kita lihat yang namanya anak nongkrong sekarang, kita asumsikan Coca-Cola ya. Pasti kita survei malam ini di belahan dunia manapun, anak nongkrong itu pasti ada beberapa yang menggunakan Coca-Cola sebagai soft drinknya. Itu pasti, itu adalah simbol. Ketika nongkrong pasti ada Coca-Cola di situ. Itu contohnya. Nih, consumer look beyond the reality of the product and is ingredient. Jadi konsumen juga akan pertimbangkan aspek-aspek kualitas, merek, kemasan, bahkan perusahaan yang berada di belakang suatu produk. Kesemuanya bentuk persepsi konsumen terhadap produk bersangkutan. Misal kenal namanya Unilever, produknya itu sangat banyak. Bagi konsumen yang loyal terhadap Unilever, mereka akan terus menggunakan produk-produk yang digunakan oleh Unilever. Seperti itu. Sekarang, kenapa merek berpengaruh? Karena merek harus membantu menempatkan atau posisikan produksi di memori otak konsumen. Merek yang baik menciptakan kualitas merek atau aset yang tidak terlihat, sehingga dapat membedakan produk dengan produk sejenisnya. Kita kenal yang namanya juga mie. Di Indonesia itu ada mie sedap, ada mie Indomie. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sedap tagline-nya itu lebih kriuk. Nah, kalau di Indomie kita kenal namanya rasanya yang pas. Itu bisa jadi pembeda. Indomie seleraku tagline-nya. Kalau di sedap, terasa sedapnya. Kenapa kemasan berpengaruh? Gini, diperkirakan bahwa 2/3 dari orang seluruh pembelian merupakan pembelian yang tidak direncanakan, yang dipusatkan di lokasi penjualan. Ini, jadi ketika kita ke supermarket, kita atau kemana, niatnya cuma beli satu botol Coca-Cola, namun ketika lihat di sampingnya itu ada Pepsi, terus ada lagi minuman kopi, susu lain-lain, yang tertarik dengan kemasannya, penasaran, di situ kita beli juga, padahal nggak direncanakan. Contohnya Coca-Cola price, ada harga, strategi harga dan strategi promosi harus sejalan. Kalau anggaran promosi tinggi memberikan harga yang tinggi untuk produknya, begitu pun sebaliknya. Di situ kita di slide ini kita contohkan Coca-Cola sama Bicola. Coca-Cola itu udah menjadi trending lama, kemudian muncul lagi dari Bicola, itu dari produksi dari AJ ya, AJ company di situ memproduksi Bicola sebagai kompetitor saingan dari
Coca-Cola. Di situ ada harga, ada kualitas juga. Nah, ketika kita mencoba Bicola, itu hampir sama rasanya dengan cola. Membedakan apa? Mereknya cuma. Maka dari itu, Bicola itu berani harga murah dari Coca-Cola. Supaya apa? Supaya orang mengejar Bicola. Ketika harganya murah, orang cenderung akan menggunakannya atau mengkonsumsinya. Beda sama orang yang loyal terhadap suatu merek. Walaupun semurah apapun, semahal apapun pasti akan dibeli. Ini place, sejumlah organisasi yang saling tergabung dalam satu sama lain, menyediakan barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Place, Pak. Konsumen pada umumnya berhubungan langsung dengan perantara, warung, toko, supermarket, bukan produsennya. Salah satu keputusan terpenting pasaran dalam menentukan bagaimana suatu produk yang dapat tersedia di pasaran. Ini referensinya bisa dibaca sendiri nanti. Dan terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dipahami dari contoh-contoh di atas untuk lebih giat lagi untuk belajar bagaimana melakukan komunikasi visual dengan sebagai pemasaran.